Ini kereta bukan sembarang kereta. Kereta ini merek ternama. Ini peserta bukan sembarang peserta. Peserta ini dari Pontianak Kota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wahdi hayatana biayatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Hakim yang bijaksana, yang kami hormati, hadirin hadirat yang berbahagia, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan dan umur yang panjang, sehingga kembali kita bersilaturahmi dalam acara ajang kreativitas dan seni yang diadakan oleh KKG PAI SD se-Kalimantan Barat. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi insan yang teladan sebagaimana yang beliau perintahkan. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan ceramah singkat dengan judul Membangun Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Dewan Hakim yang bijaksana, hadirin hadirat yang berbahagia. Islam adalah agama yang menyelamatkan. Islam menyelamatkan manusia dari segala bentuk penyimpangan. Islam agama rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, Islam sangat memperhatikan pendidikan dalam keluarga. Mengapa demikian? Karena keluarga adalah unsur utama dan terutama dalam membangun generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia. Jika unsur dalam keluarganya baik, maka insya Allah generasi yang dilahirkan juga generasi yang baik. Begitu juga sebaliknya, jika unsur dalam keluarganya tidak baik, maka insya Allah generasi yang dilahirkan juga generasi yang kurang baik. Dan dalam hal ini, Islam sangat bekerja keras membangun serta memperkuat bangunannya dengan mendidik generasi-generasi selanjutnya dengan penuh cinta, kasih sayang, kemudian contoh tauladan akhlakul karimah. Dan Islam selalu berpedoman kepada Al-Quran yang kita meyakini membacanya satu huruf saja bernilai 10 kebaikan. Apalagi jika mampu mengajarkan kepada generasi-generasi yang lainnya, maka itu sungguh sangat luar biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dewan Hakim yang bijaksana, wahai para mujahid muda generasi Qur'ani harapan bangsa, ketahuilah kalian sebagai generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia adalah bagian terpenting dalam keluarga. Ia adalah sosok yang rohnya kuat, darahnya mendidih, otot-ototnya kuat. Yakinlah kalian akan meraih kesuksesan sebab mengenal Al-Quran. Tetapi ingat, jangan sampai kalian tergoda rayuan setan, kemudian kalian tersesat ke dalam kemaksiatan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pernahkah kalian mendengar sebuah simbol pemuda harapan bangsa, pemudi pagar pertiwi? Simbol ini memang mudah diucapkan dan enak untuk didengarkan, tetapi pembuktiannya lah yang harus kita pertanyakan. Apakah simbol ini hanya sekedar buah bibir pemanis kata atau untaian kata yang terkadang kita jadikan status dalam snap WA? Maka jawabannya tentu berada di pundak kita sebagai generasi bangsa. Menghadapi situasi negeri yang sedang dilanda pandemi seperti sekarang ini, sebagai generasi muda, jangan lagi kita bertanya apa yang sudah diperbuat oleh bangsa, negara, dan agama kepada kita. Tetapi yang harus kita pertanyakan adalah, sudahkah kita berbuat untuk agama, bangsa, dan negara kita?
Yang jelas, jauh sebelumnya Allah telah memanggil kepada kita semua untuk berjihad di jalan Islam demi masa depan umat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang bijaksana, wahai para mujahid muda generasi Qur'ani harapan bangsa. Dari ayat ini dapatlah kita mengambil sebuah pengertian bahwa kita sebagai generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia adalah merupakan ujung tombak pelaksana dakwah demi masa depan umat. Sebentar lagi tongkat estafet pembangunan akan diserahkan kepada kita sebagai generasi muda oleh mereka generasi tua yang lambat laun termakan usia. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menghadapi itu semua? Sementara kita melihat di luar sana para remaja, para pemuda, baik yang masih bersekolah maupun yang sudah putus sekolah, mereka sibuk berbuat keonaran dan keributan. Morfin, ganja dan narkoba sahabatnya, hari-harinya diisi dengan hura-hura, siang rebahan, malam bergadang, berjoget di depan TikTok-TikToknya, kemudian jangankan membaca Al-Quran, sholat pun akhirnya ditinggalkan. Betul, apa betul? Dewan Hakim yang bijaksana, wahai para mujahid muda generasi Qur'ani harapan bangsa. Pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Subhanul yaum rijalul ghadz, begitulah pepatah Arab mengatakan. Dan kalau bangsa Indonesia sekarang memiliki generasi Qur'ani yang kuat, yang hebat, yang bermartabat serta berakhlak, maka insya Allah kondisi negara kita di masa yang akan datang tidaklah seironis seperti sekarang. Sekarang sudah nyata di hadapan kita semua bahwa generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia adalah merupakan the dream generation, generasi yang diimpi-impikan oleh bangsa kita. Dan tentunya perlu langkah-langkah dalam membangun generasi Qur'ani tersebut. Dan siapa sajakah yang berperan di dalamnya? Yang pertama, kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pemimpin hendaklah memberikan bekal ilmu yang cukup serta contoh tauladan akhlak yang baik agar mereka nantinya menjadi generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang mereka meninggalkan generasi-generasi yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang benar. Dewan Hakim yang bijaksana, wahai para mujahid muda generasi Qur'ani harapan bangsa. Ayat ini memberikan instruksi sekaligus peringatan kepada kita sebagai orang tua, kepada kita sebagai pendidik dan guru, bahkan kepada kita sebagai seorang pemimpin, agar jangan sampai meninggalkan generasi-generasi selanjutnya, generasi yang lemah imannya, lemah otaknya, dan sayyi'ah akhlaknya. Hal senada pernah juga disampaikan oleh Bapak Insinyur B.J. Habibie. Beliau pernah berkata, setidaknya ada 5 hal yang harus dihindari oleh generasi muda kita. Dan apa kelima hal tersebut?
Yang pertama lemah harta, yang kedua lemah iman, yang ketiga lemah ilmu, yang keempat lemah semangat hidup, dan yang kelima lemah akhlakul karimah. Maka dari itu, ayo jangan ragu untuk menyekolahkan anak-anak kita ke pesantren-pesantren atau ke madrasah-madrasah yang pendidikan agamanya cukup kompeten, sehingga generasi yang kita harapkan menjadi generasi yang Qur'ani, yang siap untuk meraih kejayaan Indonesia. Karena sesungguhnya kata Rasulullah, generasi yang kuatlah yang lebih baik, sebagaimana sabdanya, yang artinya sesungguhnya orang yang kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah. Dalam segala kalanya ia lebih kuat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, para pemuda-pemudi itu sendiri sebagai generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia. Iktikad yang baik, kemauan yang kuat untuk dididik dan dibina adalah merupakan cikal bakal berhasilnya suatu bangsa dalam membangun generasi Qur'ani untuk kejayaan Indonesia. Syekh Mustafa Al-Kulayani dalam syairnya berkata, "Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha." Sesungguhnya di tangan pemudalah nasib suatu bangsa, wa fi aqdamiha hayataha, dan terletak pada draf kaki merekalah hidupnya suatu bangsa. Dari syair ini dapatlah kita mengambil sebuah pengertian. Jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, maka insya Allah negara Indonesia akan jaya. Kemudian yang ketiga, seluruh lapisan masyarakat Indonesia, falyattaqullah, kembalilah bertakwa kepada Allah. Karena takwa yang sebenarnya adalah benar-benar melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah. Bekal kita untuk menuju kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat, hanyalah takwa. Maka dari itu, ayo kita bersama kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan Hakim yang bijaksana, wahai para mujahid muda generasi Qur'ani harapan bangsa. Dan pada akhirnya, kalau semua ikhtiar ini sudah kita lakukan bersama, maka harapannya bangsa Indonesia memiliki generasi Qur'ani yang hebat, yang kuat, yang bermartabat serta berakhlak, sehingga bisa menopang segala tantangan dan rintangan dan bisa mengisi kemerdekaan. Dan akhirnya negara kita pun akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika di awal saya sambut dengan sebuah pantun, maka di akhir saya tutup dengan pantun juga. Ikan gurame, ikan gulama, saya masak dalam bejana. Sebenarnya masih ingin berlama-lama, apalah daya, waktunya sudah habis pula. Saya sebagai manusia biasa, salah dan hilaf pastilah ada. Maka dari itu, seluas langit membentang, sejauh mata memandang, setinggi gunung menjulang, dan sedalam lautan terjurang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.